Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudini, MPM 1993 Di sini saya akan menjelaskan lagi, yaitu bab 5 tentang manajemen waktu proyek. Yang pertama, slide pertama yaitu waktu proyek, atau biasanya disebut dengan umur proyek, merupakan salah satu atribut proyek yang sangat penting dalam manajemen proyek. Kegagalan mengelola waktu proyek yang berakibat pada penyelesaian proyek yang tidak tepat waktu. Dari hasil studi pada tahun 1995, Students Group Choice menemukan bahwa rata-rata penyelesaian proyek IT molor hingga 222% dari waktu proyek yang direncanakan. Artinya bahwa satu proyek yang semestinya selesai pada tahun ini baru selesai 2,2 tahun mendatang. Penyelesaian waktu proyek yang mundur dan kurangnya pengelolaan waktu proyek tentunya akan berakibat pada pembengkakan berbagai sumber daya proyek, khususnya biaya dan SDM proyek. Dengan demikian, seorang manajer proyek dituntut untuk dapat mengolah waktu proyek sebaik-baiknya dalam rangka keberhasilan proyek. Lihat dari fase proyek, penerapan manajemen waktu proyek lebih banyak diterapkan pada fase planning dan selebihnya pada fase controlling. Kegiatan manajemen waktu proyek pada fase planning meliputi mendefinisikan waktu aktivitas, pengurutan aktivitas, estimasi lama aktivitas, dan penyusunan jadwal proyek. Sedangkan fase controlling kegiatannya adalah pengendalian jadwal proyek. Yang pertama, untuk mendefinisikan aktivitas, yaitu activity division, merupakan kegiatan yang untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas atau pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan pada proyek. Daftar aktivitas ini dapat mengacu pada WBS Work Breakdown struktur yang telah disusun sebelumnya pada manajemen scope. Bagaimana penyusunan WBS, tim proyek akan mendefinisikan aktivitas ini perlu juga melibatkan stakeholder yang lainnya untuk memastikan bahwa aktivitas telah terdefinisi secara lengkap untuk keberhasilan penyelesaian proyek. Dalam definisi aktivitas ini pula estimasi biaya, waktu, dan kebutuhan sumber daya lainnya dapat disusun. Yang kedua itu pengaruh aktivitas, activity sequencing. Setelah mendefinisikan aktivitas proyek, langkah berikutnya adalah membuat urutan aktivitas yang merupakan dari detail dari WBS, detail dari deskripsi produk, asumsi, dan batasan-batasan yang menentukan hubungan antar aktivitas. Termasuk dalam hal ini penjelasan tentang ketergantungan dan perbedaan bentuk ketergantungan. Ketergantungan dan hubungan akan menentukan urutan aktivitas. Misalnya, apakah mulai satu harus menunggu aktivitas lain selesai? Apakah beberapa aktivitas dapat berjalan dengan bersamaan? Di sini ada tiga ketergantungan hubungan antara aktivitas yang merupakan bahan dasar dalam menyusun penjadwalan proyek. Ada tiga aturannya, itu yang pertama ketergantungan mandatory dependencies. Ketergantungan yang tidak dapat dipisahkan antara aktivitas pengerjaan, misalnya pengujian program yang tidak dapat dilakukan sebelum pembuatan program selesai, yaitu ketergantungan lepas discretionary dependencies. Ketergantungan yang ditentukan oleh tim proyek, sebagai contoh, dalam rangka mendapatkan hasil desain yang baik, tim proyek mungkin belum akan memulai pekerjaan desain selama pekerjaan sistem belum selesai sepenuhnya, walaupun sebenarnya sistem sudah dapat dimulai tanpa harus menunggu pekerjaan disisihkan sebelum semuanya. Ketergantungan external dependencies, ketergantungan antara aktivitas proyek dengan aktivitas non proyek, sebagai contoh, pekerjaan intrasistem, operasi, dan program aplikasi mungkin akan tergantung pada kesediaan hardware baru yang dipasok oleh supplier. Diagram jaringan proyek adalah skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas proyek menggunakan metode AO, Activity on Arrow, atau ADM Arrow Diagram Method.
Suatu aktivitas disimpulkan dengan anak panah raw sekaligus menunjukkan aliran kerja dihubungkan pada suatu titik yang disebut node untuk menggambarkan urutan aktivitas. Node ini sekaligus menunjukkan titik mulai dan titik selesai suatu aktivitas. Pada node ini diberi nomor secara urut. Nomor node pertama menunjukkan awal proyek dan nomor node terakhir menunjukkan akhir proyek. Langkah-langkah pembuatan diagram proyek. Yang pertama adalah tentukan semua aktivitas awal proyek dan tempat awal semua aktivitas pada node pertama. Buat node-node baru sebagai akhir aktivitas dan dari node 1 dan hubungan dengan anak panah yang masing-masing ke node 1. Beri nama atau simbol aktivitas pada anak panah. Estimasi waktu juga dapat ditulis pada anak panah. Misalnya A sama dengan 3 artinya aktivitas A dengan alokasi waktu 3 hari jika satuan waktunya hari. Yang kedua, lanjutkan menggambar diagram network. Bekerja mengalir dari kiri ke kanan. Perhatikan apakah aktivitas yang mengumpulkan merger atau penyebar burst. Suatu node disebut burst jika node ini menghasilkan suatu atau lebih aktivitas sekaligus node baru. Dan suatu node disebut merger jika dari beberapa aktivitas yang berasal dari node mengumpulkan suatu node sebagai akhir aktivitas. Lanjutkan menggambar diagram jaringan proyek sampai seluruh aktivitas tergambar pada diagram. Sebagai acuan lainnya, semua anak panah sedapat mungkin digambarkan mengalir ke depan atau ke kanan dan hindari anak panah yang saling menghilang atau antar node. Jika menambahkan gambar diagram jaringan dengan anak panah saling menyilang, susun ulang gambar diagram jaringan sedemikian hingga arah dan urutan pekerja yang mudah dibaca dan dipahami. Precedence diagram method PDM. Metode pembuatan diagram jaringan kerja proyek menggunakan simbol urut kotak sebagai representasi aktivitas proyek. Metode ini lebih memperlihatkan hubungan waktu. Pada PDM, aktivitas dinyatakan dalam bentuk kotak dan hubungan antar aktivitas dan dinyatakan dengan anak panah. Metode ini lebih populer dibandingkan dengan metode ADM dan lebih jelas dalam menggambar bentuk hubungan aktivitas. Sebagai contohnya diagram berikut. Ini adalah contoh diagramnya anak panah ini. Terdapat 4 bentuk ketergantungan pada metode PDM, yaitu finish to start. FS, suatu aktivitas tidak dapat dimulai selama aktivitas sebelum berakhir. Start to start. SS, sudah aktivitas tidak dapat dimulai selama aktivitas lainnya belum dimulai. Finish to finish. FF, suatu aktivitas tidak dapat diakhiri selama aktivitas lainnya berakhir. Start to finish. FF, suatu aktivitas tidak dapat diakhiri selama aktivitas A belum dimulai. Metode jalur kritis, critical path method, CPM, disebut juga analisis jalur krisis, merupakan analisis jaringan proyek yang digunakan untuk memperkirakan total durasi atau umur proyek. Jalur kritis proyek adalah sekumpulan aktivitas yang menentukan waktu paling cepat selesainya proyek. Untuk menentukan jalur krisis ini, yaitu susun diagram jaringan yang baik untuk memudahkan gunakan metode ADM lengkap dengan durasi waktunya. Yang kedua, identifikasi seluruh jalur yang mungkin di mana jalur tersebut menghubungkan awal proyek hingga akhir proyek. Yang ketiga, hitung waktu total masing-masing jalur disebut dengan jalur kritis. Menghitung fast float dan total float. Untuk menghitung waktu kritis, free float adalah total waktu tunda aktivitas tanpa menunda mulainya aktivitas berikut. Total float adalah total waktu tunda aktivitas tanpa menunda berakhirnya proyek. Free float dan total float dapat dihitung dengan menggunakan metode penyusuran arah depan atau penyusuran arah belakang. Jika dihitung menggunakan penyusuran arah belakang backward, maka harus mempertimbangkan waktu paling lambat mulai aktivitas net start LS dan paling
Dan waktu paling lambat selesaikan aktivitas adalah late finish LF. Jika menggunakan penyusunan arah depan forward, maka harus mempertimbangkan waktu yang paling cepat untuk memulai aktivitas early start ES, dan waktu paling cepat selesainya aktivitas early finish EF. Menghitung total float, free float, dan jalur kritis. Untuk masing-masing aktivitas, total float sama dengan late finish dikurang early start dikurang durasi, free float early finish dikurang early start dikurang durasi. Adalah jalur yang melewati aktivitas di mana total float sama dengan free float sama dengan 0. Artinya jalur di mana setiap aktivitas tidak memiliki waktu kelonggaran, baik float maupun free float. Jalur kritis sama dengan BIHC atau 13568 dengan umur proyek selama 16 hari. Jadi jika proyek dimulai di tanggal 1 proyek 2006, maka akan selesai tanggal 16 April 2006. Analisis program evaluation dan review teknik merupakan metode analisis jaringan untuk memperkirakan umur proyek dengan memperhitung faktor ketidakpastian waktu masing-masing aktivitas. Memperkirakan umur proyek berdasarkan perkiraan waktu probabilitas dengan mempertimbangkan 3 jenis waktu optimistic time, waktu normal most likely time, dan waktu pessimistic time. Waktu optimis TU adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas jika tidak terjadi kesalahan pada pelaksanaan aktivitas. Segala sesuatunya berjalan lancar tanpa gangguan. Waktu normal TM adalah waktu yang dibutuhkan bila aktivitas berjalan normal. Waktu tengah, waktu pesimis TM adalah waktu yang dibutuhkan bila terjadi kesalahan pada pelaksanaan aktivitas bersangkutan. Berdasarkan ketiga jenis tersebut, maka aktivitas diperoleh dengan rumus TO tambah 4TM tambah TM bagi 6 untuk TO-nya. Jalur proyek yang sudah disusun kadangkala tidak selalu mulus dalam pelaksanaannya. Perubahan-perubahan atau penyimpanan pelaksanaan jadwal proyek sering terjadi di lapangan. Perubahan-perubahan terkait dengan pelaksanaan jadwal proyek dapat terjadi karena yang pertama, kurangnya kemampuan dalam mendefinisikan aktivitas proyek termasuk urutan pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan aktivitas yang dapat akhirnya mengakibatkan perubahan waktu pelaksanaan proyek. Yang kedua, kurangnya akurasinya dalam menentukan durasi atau waktu aktivitas sehingga proyek dikerjakan, maka akan terjadi keterlambatan penyelesaian proyek, atau sebaliknya, suatu proyek dapat diselesaikan lebih cepat dari yang dijadwalkan. Hal ini dapat berdampak pada pengolahan sumber daya yang lainnya, biaya, tenaga kerja, dan sebagainya. Lemahnya kinerja SDM pelaksanaan proyek seringkali dijumpai banyak proyek-proyek yang tidak selesai tepat waktu, bukannya karena kurang akurasi penjadwalan proyek, tetapi karena lemahnya kinerja SDM pelaksanaan proyek. Rendahnya kinerja SDM pelaksanaan proyek ini bisa dikarenakan karena rendahnya inisiatif atau upah, atau rendahnya disiplin pekerja, kurangnya komunikasi antar elemen tim proyek, rendahnya skill pekerja dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.